Di tengah derasnya arus digitalisasi, membaca berita kini cukup dilakukan melalui layar telepon genggam. Namun bagi penjajah surat kabar atau koran, lembaran koran masih menjadi sumber penghidupan yang terus dipertahankan. Setiap lembar koran dan yang dibawa Suparla menyimpan cerita panjang tentang perjuangan. Sejak siang hari, pria lanjut usia ini mulai berkeliling menjajakan koran ke sejumlah pusat keramaian di kota Tangerang, seperti alun-alun, tempat ibadah, hingga rumah sakit. Hingga malam tiba, langkahnya berlanjut ke stasiun Tangerang, menunggu para pekerja yang pulang untuk menawarkan koran yang masih tersisa. Kalau mangkal mah di sini langsung, ya di stasiun. Iya di stasiun. Kalau ke daerah lain? Sini depan ini, depan Ahmad Yani, lapangan Ahmad Yani. Biasanya di stasiun tuh mangkal dari jam berapa ke jam berapa, Pak? Saya nggak tentu sih, kadang-kadang dari jam 9 sampai jam 12 malam. Dalam sehari, Suparla membawa sekitar 40 hingga 50 lembar koran. Namun tak semuanya habis terjual. Kini setiap harinya Suparla hanya mampu menjual sekitar 20 hingga 25 lembar koran dan majalah. Jauh berbeda dengan masa lalu, saat ratusan lembar koran masih bisa dia jual setiap hari. Kalau sekarang nggak tentu juga sih ya. Berapa paling banyak? Ya, kayak sekitar 70-an kali lah. Kalau paling dikit? Ya kalau sedikit mah 50 lah atau 25 gitu. Ya masih ada alhamdulillah, tapi ya paling itu istilahnya 1-2 lah yang beli. Perubahan zaman pun terasa begitu nyata bagi Suparla yang telah berjualan koran sejak 20 tahun lalu. Dahulu koran menjadi salah satu sumber utama masyarakat mendapatkan informasi. Kini berita dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik lewat telepon genggam. Harga koran yang kini berkisar Rp5.000 hingga Rp12.000 dan majalah bisa mencapai Rp50.000 juga membuat peminatnya semakin terbatas. Menunggu pembeli terkadang menjadi perjuangan tersendiri. Berjam-jam berdiri sambil memegang tumpukan koran. Tubuh yang sudah tak mudah kadang membuat Suparla tertidur dalam posisi berdiri. Tak hanya menahan lelah, Suparla juga harus menerima kenyataan saat tidak semua tempat menerima keberadaannya. Ya masalah diusir mau ya udah biasa itu. Ya hampir tiap hari gitu. Iya. Setiap hari diusir? Iya tiap hari diusir. Kenapa, Pak? Ya masalahnya kan istilahnya ya nggak boleh naik ke atas lah gitu. Nggak boleh masuk. Ya kalau di sini mah boleh iya. Kalau ke atas emang nggak boleh. Di tengah perubahan zaman yang tak mungkin dihindari, Suparla tak meminta kembali masa kejayaan koran. Suparla hanya berharap masih ada pihak yang memperhatikan nasib para penjual koran yang masih bertahan, baik pemerintah maupun perusahaan media atau pers. Di balik lembar koran yang dijajakan, ada sebuah perjuangan yang tak banyak terlihat. Perjuangan seorang loper yang menolak menyerah meski zaman terus berubah. Semua itu dilakukan demi satu hal sederhana, mendapatkan penghasilan untuk mengisi perut dan melanjutkan hidup. Hakin Najili, Jawa Pos TV, Tangerang, Banten.